warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa semuanya. Siap. Baik anak-anak, mari sebelum kita pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya bersama-sama. Doa mulai. Tiga. Ini anak-anak manfaat pembelajaran hari ini yang akan berlangsung, yaitu tentang makanan halal. Dapat mengetahui makanan yang dimakan. Perhatikan. Terus mendapatkan ridho Allah, kemudian menjaga kesehatan dan jasmani dan rohani. Ini adalah manfaat pembelajaran hari ini ya. Dan materinya adalah tentang makanan halal. Kemudian materi pokoknya yang akan kita pelajari hari ini adalah materi pokok ya. Yang pertama, membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Yang kedua apa, Asia? Gimana mengonsumsi makanan halal? Yang ketiga, dari Nawati. Nah, ini adalah tiga yang akan kita pelajari hari ini. Oke, 3 poin, 3 materi pokok. Kemudian Pak Guru akan membagikan kelompok. Ada 5 kelompok. Ya, tenang. Yang pertama, Mbak dari Nawati, Mbak Asia, Mbak Fadila. Kelompok 2, Mbak Zahra, Mbak Princess, Mbak Koko. Yang ketiga, Mas Akbar, Mas Rizky, Mas Fano. Yang ketiga, Mas Ahmad, Mas Ridho, Mas Lana. Yang kelima, Mas Ridwan, Mas Firdo, Mas Faik. Tuh, ini 5 kelompok. Anak-anak harus perhatikan. Oke, ya anak, kira-kira ini apa ini? Siapa yang tahu? Jawab, ayo. Ngapa? Kira-kira sopo ini? Siapa orangnya? Keluarga. Lagi apa keluarga ini? Nah, kira-kira ini makan apa? Tahu? Makanan halal. Apa aja ini? Kira-kira apa ini? Makanan halal. Nasi, sayur, apa lagi? Ada daging. Susu ya. Komplit ya. Ini adalah keluarga yang bagaimana kira-kira menurut anak-anak? Ya, keluarga yang bahagia, sejahtera. Anak-anak di rumah kayak seperti gambar ini enggak ketika kalian makan? Iya. Iya, bagus. Dipertahankan ya. Kalau makan itu bersama kedua orang tua kita, sama ayah, sama bunda, ya. Enak makanya. Siapa yang masih disuapin? Loh, ayo. Nazila. Oh, enggak, udah gede kok disuapin. Ya, berarti makan sendiri, ya. Bagus. Dicontoh ya ini ya. Terus ini ngapain ini? Berdoa. Berarti berdoa sebelum makan. Coba Pak Guru dengan doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sebelum makan kita harus berdoa. Fokus pada materi. Sekarang yang pertama adalah jenis-jenis makanan halal. Yang pertama, semua rezeki yang diberikan Allah berupa makanan yang baik dan halal. Contohnya, padi, Jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. ini adalah jenis-jenis makanan halal. Yang ada di mana? Ya. Kemudian semua makanan yang berasal dari laut itu halal dimakan, termasuk bangkai-bangkainya itu dimakan boleh. Bangkai hiu halal orang. Terus semua binatang ternak apa saja? Contohnya binatang ternak. Ayam, cicak,
binatang anjing, contohnya anjing saja yang lebih mudah. Lah anjing tadi si pemilik dilatih untuk berburu. Terus suatu hari anjing tadi terus dibawa ke hutan untuk berburu binatang buruan, contohnya menjangan, kijang, rusa. Nah, anjing ternyata dapat, contohnya mendapatkan rusa aja anjing digigit. Nah kemudian si pemilik agar menjadi halal harus disembelih lebih dahulu dengan catatan bekas gigitan anjing tadi dibuang, ya, dibuang jangan dimakan. Karena apa? Liur anjing itu termasuk najis. Iya, perhatian. Terus semua binatang air, gitu, binatang air itu semuanya halal, bandingnya juga halal. Okay? Membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Yo, cara-cara yang dapat dilakukan agar kita bisa membiasakan makanan halal, coba Mbak Nazila dibaca. Pertama. Dengan cara apa? Membeli bahan makanan di tempat yang kita percaya mutunya, kehalalannya. Ya, itu kita harus berhati-hati karena zaman sekarang itu makanan serba bungkus. Kita tidak tahu isinya apa. Mau beli daging nih ternyata isinya daging babi, kita tidak tahu. Makanya kita harus berhati-hati kalau membeli bahan makanan, ya, termasuk beras, sagu, roti, gitu, hati-hati. Jangan sampai bahan makanan tadi tidak baik. Terus yang kedua, apabila membeli daging hendaknya kita berusaha membeli di tempat orang Muslim. Kok gitu toh Pak? Karena apa? Sudah barang pasti orang Muslim itu kalau menyembelih binatang, contohnya binatang ayam atau sapi atau kambing, itu pasti membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan lebih lagi orang Muslim pasti mereka sholat. Ya, maka dagingnya orang yang sholat, yang baca basmalah itu halal dimakan. Maka kita kalau membeli daging hati-hati juga. Pak, lah satu belinya di pasar tidak tahu itu Pak. Ini orang Muslim yang beli atau tidak. Karena mayoritas Indonesia itu umat Islam. Bagaimana Pak untuk mengatasi ini? Nah, ini anak-anak. Ketika kita membeli daging ayam contohnya di pasar, kita tidak tahu ini yang menyembelih siapa. Kan sulit toh Pak kalau mencari satu-satu di tempat pasar siapa yang menyembelih. Lah, ini silakan anak-anak berhati-hati, tetap berhati-hati. Usahakan cari tempat yang halal. Toh terpaksa tidak menemukannya, ya toh, seadanya di pasar. Kan banyak yang jual daging di salah satu tempat. Nanti kalau kalian sudah di rumah dimasak, sebelum makan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Allah mengampuni segala kesalahan. Kemudian makanan halal yang berikutnya menghindari makanan yang ada dalil yang melarangnya. Kita hindari. Contohnya apa? Dalil yang melarang bahwa kita harus menghindari makanan apa? Ya, apa Pak? Yang keras. Daging babi. Itu sudah pasti Allah melarang. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Daging babi ataupun anjing itu enggak boleh. Terus membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang baik. Contohnya tidak dengan hasil merampok, mencuri, berjudi, korupsi, suap menyuap, hindari. Kalau itu kita belikan makanan hasil dari korupsi, contohnya belikan makanan, maka akan jadi haram. Beras itu kalau apa haram? Halal. Ketika kita membeli beras itu dari hasil mencuri, kira-kira haram.
mengkonsumsi makanan halal. Kemudian yang keempat, makanan halal bukan perbuatan yang baik. Ini penting ini. Oke, hati-hati kalau memakan makanan yang haram. Karena apa? Makanan haram itu bisa membuat kita menjadi hati yang jahat, perbuatan yang jahat, ya toh? Bahaya. Oke. Ada pertanyaan? Coba, Mas Akbar, tanya apa? Stop ya, Pak. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke. Anak-anak, hari ini siapa yang berangkat? Udah, berarti semuanya berangkat. Bagus, alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita menginjak pelajaran, kita bersama-sama nyanyi dulu ya, biar nanti bisa semangat agar menumbuhkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita kepada Indonesia. Mari kita nyanyi bersama-sama lagu nasional, itu lagu Garuda Pancasila. Apa semata? Ya, baik, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santoso, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Masih ingatkah pelajaran minggu kemarin apa saja? Ayo. Makanan halal, hukum makanan halal, macam-macam makanan halal. Jadi masih ingat ya? Coba saya cek lagi, saya tes lagi. Kira-kira makanan halal apa saja contohnya? Coba sebutkan. Macam-macam ini. Apa? Susu, terus apa nih? Nasi, sagu, roti, telur. Halal apa haram? Halal. Ya, itu adalah makanan halal yang akan kalian dimakan sehari-hari. Mana semangatmu? Ini semangatku, Mana siapmu? ini siapku. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini diperhatikan. Yang pertama, melalui ceramah interaktif dan tayang PowerPoint, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis makanan halal dengan benar. Yang kedua, melalui ceramah interaktif dan tayangan PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi cara membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Yang ketiga, melalui tanya jawab dan mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik mampu mendeskripsikan hikmah mengkonsumsi makanan halal dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati, bertanya, berdiskusi, dan mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu memahami jenis-jenis makanan halal, membiasakan mengkonsumsi makanan halal sehari-hari. Oke, sebelum mulai pelajaran, Pak Guru akan berikan preset terlebih dahulu. Oke, nanti dijawab ya. Yo, jawab. Yang kelebihan kasih temennya ya. Yang kelebihan kasih temennya. Ya, nanti. Ini anak-anak manfaat pembelajaran hari ini yang akan berlangsung. Itu tentang makanan halal. Dapat mengetahui makanan yang dimakan.
kemudian menjaga kesehatan dan jasmani dan rohani. Ini adalah manfaat pembelajaran hari ini ya. Dan materinya adalah tentang makanan halal. Kemudian materi pokoknya yang akan kita pelajari hari ini adalah materi pokok ya. Yang pertama, membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Yang kedua apa, Asia? Hikmah mengonsumsi makanan halal. Yang ketiga, dari Nawati. Nah, ini adalah 3 yang akan kita pelajari hari ini. Oke, 3 poin, 3 materi pokok. Kemudian Pak Guru akan membagikan kelompok. Ada 5 kelompok. Oke, tenang. Yang pertama, Mbak dari Nawati, Mbak Dia, Mbak Fadila. Kelompok 2, Mbak Zahra, Mbak Princess, Mbak Koko. Yang ketiga, Mas Akbar, Mas Rizky, Mas Fano. Yang ketiga, Mas Ahmad, Mas Ridho, Mas Lana. Yang kelima, Mas Ridwan, Mas Firdo, Mas Farid. Tuh, ini 5 kelompok. Anak-anak harus perhatikan. Oke, ya anak, kira-kira ini apa ini? Siapa yang tahu? Jawab, ayo. Hah? Apa? Kira-kira sopo ini? Siapa orangnya? Keluarga. Lagi apa keluarga ini? Nah, kira-kira ini dimakan apa? Tahu? Makanan halal. Apa aja ini? Kira-kira apa ini? Makanan halal. Nasi, sayur, apa lagi? Ada daging. Susu ya. Komplit ya. Ini adalah keluarga yang bagaimana kira-kira menurut anak-anak? Ya, keluarga yang bahagia, sejahtera. Anak-anak di rumah kayak seperti gambar ini enggak ketika kalian makan? Iya. Iya, bagus. Dipertahankan ya. Kalau makan itu bersama kedua orang tua kita, sama ayah, sama bunda, ya toh? Enak makanya. Siapa yang masih disuapin? Loh, ayo. Nazila. Oh, enggak, udah gede kok disuapin. Ya, berarti makan sendiri, ya. Bagus. Dicontoh ya ini ya. Terus ini ngapain ini? Berdoa. Berarti berdoa sebelum makan. Coba Pak Guru pengen dengan doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oke, sebelum makan kita harus berdoa. Fokus pada materi. Sekarang yang pertama adalah jenis-jenis makanan halal. Yang pertama, semua rezeki yang diberikan Allah berupa makanan yang baik dan halal. Contohnya, padi, Jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. ini adalah jenis-jenis makanan halal. Yang ada di mana? Ya. Kemudian semua makanan yang berasal dari laut itu halal dimakan, termasuk bangkai-bangkainya itu dimakan dulu. Bangkai hiu halal orang. Terus semua binatang ternak, apa saja contohnya binatang ternak? Ayam, kelinci, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain, kecuali babi dan anjing. Ingat ya, babi dan anjing dicenang, dicolek, merah. Jangan ingat-ingat, pokoknya itu harus terus yang kuat hasil buah yang ditangkap oleh binatang yang telah dilatih. Maksudnya bagaimana? Yaitu binatang anjing, contohnya anjing saja, yang lebih mudah. Lah anjing tadi si pemilik dilatih untuk berburu. Terus suatu hari anjing tadi terus dibawa ke hutan untuk berburu binatang buruan, contohnya menjangan, kijang,
rusa. Nah, anjing ternyata dapat. Contohnya mendapatkan rusa aja anjing. Digigit. Nah, kemudian si pemilik agar menjadi halal harus disembelih terlebih dahulu. Dengan catatan bekas gigitan anjing tadi dibuang. Ya, dibuang, jangan dimakan. Karena apa? Liur anjing itu termasuk najis. Iya, perhatian. Terus semua binatang air, gitu, binatang air itu semuanya halal. Banyunya juga halal. Oke. Membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Yo, cara-cara yang dapat dilakukan agar kita bisa membiasakan makanan halal coba. Mbak Nazila dibaca. Pertama. Dengan cara apa? Membeli bahan makanan di tempat yang kita percaya mutunya, kehalalannya. Ya, itu kita harus berhati-hati karena zaman sekarang itu makanan serba bungkus. Kita tidak tahu isinya apa. Mau beli daging nih ternyata isinya daging babi, kita tidak tahu dong. Makanya kita harus berhati-hati kalau membeli bahan makanan. Ya, termasuk beras, sagu, roti, gitu, hati-hati. Jangan sampai bahan makanan tadi tidak baik. Terus yang kedua, apabila membeli daging hendaknya kita berusaha membeli di tempat orang Muslim. Kok gitu toh Pak? Karena apa? Sudah barang pasti orang Muslim itu kalau menyembelih binatang, contohnya binatang ayam atau sapi atau kambing, itu pasti membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan lebih lagi orang Muslim pasti mereka sholat. Ya, maka dagingnya orang yang sholat, yang baca basmalah itu halal dimakan. Maka kita kalau membeli daging hati-hati juga. Pak, lah satu belinya di pasar tidak tahu itu Pak. Ini orang Muslim yang beli atau tidak. Karena mayoritas Indonesia itu umat Islam. Bagaimana Pak untuk mengatasi ini? Nah, ini anak-anak. Ketika kita membeli daging ayam contohnya di pasar, kita tidak tahu ini yang menyembelih siapa. Kan sulit toh Pak kalau mencari satu-satu di tempat pasar siapa yang menyembelih. Lah, ini silakan anak-anak berhati-hati, tetap berhati-hati. Usahakan cari tempat yang halal. Toh terpaksa tidak menemukannya, ya toh, seadanya di pasar. Kan banyak yang jual daging di salah satu tempat. Nanti kalau kalian sudah di rumah dimasak sebelum makan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Allah mengampuni segala kesalahan. Kemudian makanan halal yang berikutnya menghindari makanan yang ada dalil yang melarangnya. Kita hindari. Contohnya apa? Dalil yang melarang bahwa kita harus menghindari makanan apa? Ya, apa Pak? Ya, fresh. Daging babi. Itu sudah pasti Allah melarang. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Daging babi ataupun anjing itu enggak boleh. Terus membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang baik. Contohnya tidak dengan hasil merampok, mencuri, berjudi, korupsi, suap menyuap, hindari. Kalau itu kita belikan makanan hasil dari korupsi, contohnya belikan makanan, maka akan menjadi haram. Beras itu kalau apa haram? Halal. Ketika kita membeli beras itu dari hasil mencuri, kira-kira haram. Oke. Terus hikmah mengkonsumsi makanan halal, coba dibaca Mbak Princess. Mendapat kesehatan hati dan kesenangan badan. Mendapat
jasmani dan rohani ibadah. Yang kedua, supaya doa dikabulkan oleh siapa? Allah. Yang ketiga, Dari siksa api neraka. ini adalah hikmah mengkonsumsi makanan yang keempat, makanan halal menunjukkan perbuatan yang baik. Ini penting ini. Oke, hati-hati kalau memakan makanan yang haram. Karena apa? Makanan haram itu bisa membuat kita menjadi hati yang jahat, perbuatan yang jahat. Ya toh, bahaya. Oke. Ada pertanyaan? Coba, Mas Akbar, tanya apa? Stop ya, Pak. Ambil. Tiga. Ini anak-anak manfaat pembelajaran hari ini yang akan berlangsung. Itu tentang makanan halal. Dapat mengetahui makanan yang dimakan. Perhatikan. Terus mendapatkan ridho Allah. Kemudian menjaga kesehatan dan jasmani dan rohani. Ini adalah manfaat pembelajaran hari ini ya. Dan materinya adalah tentang makanan halal. Kemudian materi pokoknya yang akan kita pelajari hari ini adalah materi pokok ya. Yang pertama, membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Yang kedua apa, Asia? Hikmah mengonsumsi makanan halal. Yang ketiga, dari Nawati. Nah, ini adalah tiga yang akan kita pelajari hari ini. Oke, 3 poin, 3 materi pokok. Kemudian Pak Guru akan membagikan kelompok. Ada 5 kelompok. Oke, tenang. Yang pertama, Mbak dari Nawati, Mbak Dia, Mbak Fadila. Kelompok 2, Mbak Zahra, Mbak Princess, Mbak Koko. Yang ketiga, Mas Akbar, Mas Rizky, Mas Fano. Yang ketiga, Mas Ahmad, Mas Ridho, Mas Lana. Yang kelima, Mas Ridwan, Mas Firdo, Mas Farid. Tuh, ini 5 kelompok. Anak-anak harus perhatikan. Oke, ya anak, kira-kira ini apa ini? Siapa yang tahu? Jawab, ayo. Ngapa? Kira-kira sopo ini? Siapa orangnya? Keluarga. Lagi apa keluarga ini? Nah, kira-kira ini makan apa? Tahu? Makanan halal. Apa aja ini? Kira-kira apa ini? Makanan halal. Nasi, sayur, apa lagi? Ada daging. Susu ya. Komplit ya. Ini adalah keluarga yang bagaimana kira-kira menurut anak-anak? Ya, keluarga yang bahagia, sejahtera. Anak-anak di rumah kayak seperti gambar ini enggak ketika kalian makan? Iya. Iya, bagus. Dipertahankan ya. Kalau makan itu bersama kedua orang tua kita, sama ayah, sama bunda, ya toh? Enak makanya. Siapa yang masih disuapin? Loh, ayo. Nazila. Oh, enggak, udah gede-gede kok disuapin. Ya, berarti makan sendiri, ya. Ya, bagus. Dicontoh ya ini ya. Terus ini ngapain ini? Berdoa. Berarti berdoa sebelum makan. Coba Pak Guru dengan doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oke, sebelum makan kita harus berdoa. Fokus pada materi. Sekarang yang pertama adalah jenis-jenis makanan halal. Yang pertama, semua rezeki yang diberikan Allah berupa makanan yang baik dan halal. Contohnya, padi, Jagung, sanduk, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. ini adalah jenis-jenis makanan halal. Yang ada di mana? Ya.
hiu halal ora? Terus semua binatang ternak apa saja contohnya binatang ternak? Ayam, kelinci, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain kecuali babi dan anjing. Ingat ya, babi dan anjing dicenak, dicolek, merah. Jangan ingat-ingat, pokoknya itu harus terus yang kuat hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dilatih. Maksudnya bagaimana? Yaitu binatang anjing, contohnya anjing saja, yang lebih mudah. Lah anjing tadi si pemilik dilatih untuk berburu. Terus suatu hari anjing tadi terus dibawa ke hutan untuk berburu binatang buruan, contohnya menjangan, kijang, rusa. Nah, anjing ternyata dapat. Contohnya mendapatkan rusa aja anjing digigit. Nah kemudian si pemilik agar menjadi halal harus disembelih lebih dahulu dengan catatan bekas gigitan anjing tadi dibuang, ya, dibuang jangan dimakan. Karena apa? Liur anjing itu termasuk Najis. Iya, latihan. Terus semua binatang air, gitu, binatang air itu semuanya halal, banyaknya juga halal. Okay? Membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Yo, cara-cara yang dapat dilakukan agar kita bisa membiasakan makanan halal coba. Mbak Nazila dibaca. Pertama. Dengan cara apa? Membeli bahan makanan di tempat yang kita percaya mutunya, kehalalannya. Ya, itu kita harus berhati-hati karena zaman sekarang itu makanan serba bungkus. Kita tidak tahu isinya apa. Mau beli daging nih ternyata isinya daging babi, kita tidak tahu dong. Makanya kita harus berhati-hati kalau membeli bahan makanan, ya, termasuk beras, sagu, roti, ya, hati-hati. Jangan sampai bahan makanan tadi tidak baik. Terus yang kedua, apabila membeli daging hendaknya kita berusaha membeli di tempat orang Muslim. Kok gitu toh Pak? Karena apa? Sudah barang pasti orang Muslim itu kalau menyembelih binatang, contohnya binatang ayam atau sapi atau kambing, itu pasti membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan lebih lagi orang Muslim pasti mereka sholat. Ya, maka dagingnya orang yang sholat, yang baca basmalah itu halal dimakan. Maka kita kalau beli daging hati-hati juga. Pak, lah satu belinya di pasar tidak tahu itu Pak. Ini orang Muslim yang beli atau tidak. Karena mayoritas Indonesia itu umat Islam. Bagaimana Pak untuk mengatasi ini? Nah, ini anak-anak. Ketika kita membeli daging ayam contohnya di pasar, kita tidak tahu ini yang menyembelih siapa. Kan sulit toh Pak kalau mencari satu-satu di tempat pasar siapa yang menyembelih. Lah, ini silakan anak-anak berhati-hati, tetap berhati-hati. Usahakan cari tempat yang halal. Toh terpaksa tidak menemukannya, ya toh, seadanya di pasar. Kan banyak yang jual daging di salah satu tempat. Nanti kalau kalian sudah di rumah dimasak sebelum makan membaca basmalah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Allah mengampuni segala kesalahan. Oke. Kemudian makanan halal yang berikutnya menghindari makanan yang ada dalil yang melarangnya. Oke, kita hindari. Contohnya apa? Dalil yang melarang bahwa kita harus menghindari makanan apa? Ya, apa Pak? Ya, fresh. Daging babi.
itu sudah pasti Allah melarang. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan daging babi ataupun anjing itu enggak boleh. Terus membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang baik. Contohnya tidak dengan hasil merampok, mencuri, berjudi, korupsi, suap menyuap, hindari. Kalau itu kita belikan makanan hasil dari korupsi, contohnya belikan makanan, maka akan menjadi haram. Beras itu kalau apa haram? Haram. Ketika kita membeli beras itu dari hasil mencuri, kira-kira haram. Oke. Terus hikmah mengkonsumsi makanan halal, coba dibaca Mbak Princess. Mendapat kesehatan hati dan jasmani badan. Mendapat kesehatan jasmani dan rohani badan. Yang kedua, supaya doa dikabulkan oleh siapa? Allah. Yang ketiga, Dari siksa api neraka. ini adalah hikmah mengkonsumsi makanan yang keempat, makanan halal menunjukkan perbuatan yang baik. Ini penting ini. Oke, hati-hati kalau memakan makanan yang haram. Karena apa? Makanan haram itu bisa membuat kita menjadi hati yang jahat, perbuatan yang jahat. Ya toh, bahaya. Oke. Ada pertanyaan? Coba, Mas Akbar, tanya apa? Stop ya, Pak. Tiga. Anak-anak, ada pertanyaan? Ya, Pak. Aku, Pak. Oh, silakan Mbak Askia, tanya apa? Binatang yang disembelih diperuntukkan pada berhala atau untuk sesaji, bagaimana hukumnya memakannya, Pak? Mbak Askia tanya binatang yang disembelih diperuntukkan untuk berhala yang bertujuan untuk sesaji atau sesajengan. Oke. Allah sangat melarang hal tersebut. Ya, karena apa? Di Quran sudah dijelaskan bahwa binatang yang disembelih atas nama selain nama Allah itu haram dimakan. Lebih-lebih diperuntukkan untuk sajen, hingga pohon besar, hingga berhala. Itu ketika kita makan juga akan haram. Ya, jangan dimakan, nggih. Ayo, siapa yang mau tanya lagi? Yo, Mas Tangkas, bagus. Apa? Tanya apa? Bagaimana hukum memakan buah yang sudah busuk, Pak? Mas Tangkas bertanya bagaimana memakan buah yang sudah busuk. Nah, buah itu kira-kira menurut anak-anak halal apa haram? Haram. Buah itu haram, Mas. Haram. Buah itu sejatinya halal, contohnya buah manggis. Tapi kalau sudah busuk jadi halal apa haram? Bisa. Allah menganjurkan itu kita untuk makan makanan yang halal dan baik. Halalan wa thayyiban. Makanlah makanan yang halal dan baik. Nah, kira-kira buat tadi manggis baik ya, halal ya. Nah, kalau sudah busuk baik apa jelek? Jelek. Mula kita hindari. Tidak usah dimakan. Kita hindari. Dibuang nggak apa-apa. Buah busuk dibuang nggak ada mubazirnya, nggak apa-apa. Kecuali kalau buah masuk bagus dibuang itu mubazir itu ya. Paham aja? Oke, anak-anak sekarang anak-anak lihat video yang ada di slide ini ya, LCD ini. Nanti anak-anak amati, lihat, dengarkan isi dari video pembelajaran ini. Nanti anak-anak berdiskusi, mengidentifikasi video ini berdasarkan kelompok yang sudah Pak Guru buat tadi. Nanti Pak Guru berikan nomor LKPD satu-satu tiap kelompok. Silakan anak-anak lihat videonya. Semuanya lihat.
saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pil hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, Samil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, nak? Ah, ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Sama tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika ada umur di waktu wudhu, Ibu sengaja ngomong sedikit air di umurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar, Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya bertukar dengan yang busuk. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasirnya. Ayo, siapa takut? Oke, anak-anak, setelah anak tadi melihat tayangan video, oke, kemudian tugas berikutnya anak-anak mendiskusikannya. Apa yang anak tadi telah amati, lihat, dengarkan dengan bersama video tadi, oke. Kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Ini juga sesuai dengan anak-anak amati tadi video yang ada di sini tadi, ya. Kalian jawab yang ada di LKPD ini. Saya bagikan per kelompok. Nanti berdiskusi masing-masing kelompok. Tangan. Nih. Sudah selesai diskusinya? Sudah? Nah, oke. Coba kelompok 2, silakan presentasi. Baca hasil diskusinya. Ya keras. Bagaimana juga seorang
pun ada rakyat yang bersedia katanya diambil oleh pejabat. Oleh karena itu sekalian telah dilakukan pemberian atau diserahkan kepada orang lain, harta itu wajib untuk disimpan dan dikembalikan kepada Oke, bagus. Jadi termasuk barang korupsi itu termasuk yang dilarang agama, terus menjadi haram. Kan? Ketika ada orang yang korupsi, semua aset yang telah dikorupsi itu dikembalikan pada negara. Tuh. Oke, berikutnya kelompok 1, silakan dibaca hasil diskusinya. seorang kepala rumah tangga memberikan makanan kepada anak istrinya. Bagaimana menurut pandangan Islam dalam hal ini? Memberikan nafkah adalah kewajiban bagi seorang suami, tetapi itu disesuaikan dengan kemampuan dan sampai rezekinya. Jika ia kaya, maka ia menafkahi keluarganya sesuai dengan kekayaannya. Tetapi jika ia miskin, ia menafkahi keluarganya sesuai dengan rezekinya. Dan nafkah disesuaikan dengan kondisi yang ada yang berlaku di masyarakat setempat. Dan tidak ada yang mengetahui kadar kemampuan seseorang dalam memberi nafkah kecuali dirinya. Karena itulah ia sendiri yang bisa menyesuaikan dengan kondisinya dalam memberi nafkah kepada keluarganya. Meski memberi nafkah merupakan sebuah kewajiban, tetapi hal itu tidak perlu ditakutkan dari dirisaukan oleh seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga. Sebab bagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Shofar ayat 39 di atas bahwa rezeki itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bersembunyinya. Dan menariknya Allah telah berjanji bahwa segala nafkah atau infak yang dikeluarkan akan mendapat ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi rezeki. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Banyak. Oke, kelompok 5. Apa? Jawab. Hasil diskusinya. Yang keras ya. Baca. Islam mengajarkan bahwa makanan yang dikonsumsi Islam yang memiliki kriteria dengan bagi cara memperolehnya, cara memprosesnya, cara menyajikannya, serta menyimpannya. Suatu yang baik tidak membahayakan tubuh dan pikiran. Makanan sehat dan seimbang, makanan yang dikonsumsi sesuai kebutuhan dan aman. Yes, bagus. Tangan untuk kelompok 5. Kelompok 4. Seorang yang membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang halal akan memperoleh manfaat jelaskan mendapat ridha Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Oke, bagus. Tangan untuk kelompok 4. Tahu, tempe, sate, tempe, tahu, tempe, sate, salad. Oke, perhatikan anak-anak. Nih, bayangkan ini. Berikut ini bangkai yang boleh dimakan adalah bangkai yang mana? Benar kan? Nah, oke.
Jadi bangkai yang boleh dimakan di antara binatangnya adalah ikan apa nih? Puyuh terus ini kambing. Jadi bangkai yang boleh dimakan ini adalah apa? Ikan. Itu bangkai ikan boleh dimakan. Lagi pertanyaan berikutnya. Bangkai ikan dan belalang. Yang pertama, kedua darah. Ketiga makanan yang kotor. 4 binatang yang hidup di air. 5 bangkai. Dari pertanyaan di atas yang termasuk makanan yang halal adalah yang mana? Keempat, satu, empat, Mana? makanan yang bulan dan belalang. Wah. Binatang yang hidup di air. Berarti yang halal adalah Satu dan 1 dan 4 bangkai ikan dan belalang. Kemudian binatang yang hidup di air. Oke, berarti anak-anak sudah bisa mengerti, paham. Oke, ini Pak Guru akan memberikan lembar evaluasi siswa. Oke, anak-anak jawab. Nanti kalau sudah selesai, kumpulkan di meja Pak. Oke, saya bagikan satu-satu. Ada orang dari dalam 3, 4, 3. Lagi. Berapa? 4. 2, 3, 4. Nah, oh, ambil lagi. Ya, silakan kerjakan lembar evaluasi siswa ini. Dikerjakan sendiri-sendiri masing-masing. Pak, Ya, Pak. nanti kalau sudah selesai kumpulkan di depan meja Pak Guru. Dasarnya hari ini adalah kesimpulan pelajaran pada hari ini. Luar biasa sekali hari ini anak-anak. Oke. Siapa kira-kira yang mau membantu Pak Guru untuk menyimpulkan pelajaran hari ini? Oh, Mbak Yara, silakan. Coba apa? Apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Jika terpaksa membeli pada orang non-muslim, dipastikan daging tersebut diperoleh dan disembelih secara syariat Islam. Oke, bagus. Jadi, apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang yang muslim, benar-benar muslim, sudah dijamin, insya Allah kehalalan. Ya, baik, berikutnya siapa yang berani menyimpulkan? Yuk, laki-laki. Oh, Mas Vito, silakan. Apa kesimpulannya? Menghindari memakan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengonsumsi makanan tersebut, misalnya daging babi dan daging anjing. Oke, bagus. Ya, kita menghindari makanan yang telah diharamkan oleh Allah. Contohnya daging babi atau daging anjing. Bagus. Anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran ini, Pak Guru berikan tugas di rumah. Silakan anak-anak jawab, ya. Kalian tulis dulu. Tulis. Tulis, ayo, tanya, tuh. Sudah selesai ya, tulis. Nah, perhatikan. Kemudian pelajaran minggu depan, silakan anak-anak di rumah nanti belajar di rumah tentang arti makanan haram,
macam-macam makanan haram akibat mengkonsumsi makanan haram. Anak-anak pelajari di rumah, baca bukunya di rumah, buku pakainya mau belinya di rumah ya. Kemudian besok hari Kamis kita bertemu lagi insya Allah dengan materi pelajaran minggu depan ini. Oke. Solid Kids. Solid Kids. Lagi kembling-kembling lagi. Boleh, tanya. Oke, kita akhiri dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.